Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 1 Mei 2021, di mana kita seperti biasa berkumpul bersama di pagi hari untuk memanjatkan permohonan doa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-26. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa atas hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Sebab berjalan dengan Engkau kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita. Dan itulah yang membahagiakan hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Serta menuntun kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada hari ini pembacaan kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. Bapak Ibu, biasanya terjemahan Alkitab memberikan judul dalam perikop pasal 26 ini, yakni Daud membiarkan Saul hidup untuk kedua kalinya. Akan tetapi satu terjemahan versi bahasa Inggris memberi judul Daud mempermalukan Saul kedua kalinya. Memang sepertinya judul itu lebih tepat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, baik di pasal ini maupun pasal 24 yang sudah kita baca 2 hari yang lalu, Saullah yang berinisiatif mengejar dan membunuh Daud. Namun yang terjadi sesungguhnya sebaliknya. Ya. Yang terjadi sebaliknya justru Daudlah yang berkesempatan untuk membinasakan Saul. Bahkan kali yang kedua Daud mendapatkan kesempatan itu, dan itu tertulis di dalam pasal yang ke-26 yang kita baca pada hari ini. Kalau kita perhatikan, seharusnya waktu kesempatan Daud untuk dapat membinasakan Saul kali yang pertama, Saul sudah mengakui akan keberadaan Daud, hamba Allah yang diurapi. Tetapi Saul tidak tahu malu dan dia tetap mencari Daud dan hendak membinasakan Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa sangat kejinya ketika seseorang membenci sesamanya. Sampai-sampai dia lupa apa yang pernah diucapkan. Bahkan dia berusaha untuk tidak membinasakan, tapi karena kebencian yang teramat sangat, Saul tetap ingin membinasakan Daud. Namun kenyataannya justru Daudlah yang diberi kesempatan, bahkan kali kedua dalam pasal ini, Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyatnya itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan yang kedua kalinya ketika Daud diberikan kesempatan untuk membunuh Saul yang begitu jahat dan kejam, itu pun tidak digunakannya dengan satu alasan yang mulia, bahwa pembalasan datangnya dari Tuhan, apalagi Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan yang melakukan. Sebenarnya Daud sama sekali tidak bermaksud untuk mempermalukan Saul. Walaupun dalam Alkitab bahasa Inggris
diterjemahkan bahwa Daud mempermalukan Saul kedua kalinya. Namun pada hakikatnya bahwa Daud sama sekali tidak bermaksud mempermalukan Saul. Yang Daud inginkan ialah Saul berhenti mengejar dirinya karena ia sama sekali bukan ancaman bagi Saul. Daud ingin supaya Saul disadarkan bahwa keberadaan dirinya di tengah umat Israel bukanlah satu ancaman. Demikian juga Daud melakukan satu standar yang mulia, yaitu dia tidak ingin membinasakan orang yang diurapi oleh Samuel. Yang Daud inginkan sekali lagi Saul berhenti mengejar, dan ia sama sekali, yaitu Daud, bukanlah sama sekali ancaman bagi Saul. Ancaman maksudnya adalah ancaman untuk menggulingkan tahta Saul dan menggantikan dengan dirinya. Daud tidak ada ambisi seperti itu. Terbukti Bapak Ibu Saudara, 2 kali kesempatan Daud tidak mempergunakan untuk membinasakan Saul. Abner, panglima perang Saul dan pasukannya kecolongan, akan tetapi Daud mencegah anak buahnya Abisai untuk menancapkan tombaknya ke tubuh Saul. Sebaliknya Daud mengambil tombak dan kendi yang ada di samping Saul. Kedua benda itu dijadikan bukti bahwa kalau mau Daud bisa membunuh Saul. Sekali lagi Daud membuktikan dirinya di hadapan Saul bahwa ia bukan ancaman baginya. Kalau Daud adalah ancaman bagi Saul dan Daud pun merasa tertekan oleh karena keberadaan Saul dan kesempatan itu adalah kesempatan untuk membinasakannya, pasti dia akan lakukan itu. Tetapi itu yang tidak dilakukan oleh Daud. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, alasan Daud tidak membinasakan Saul ialah karena hal tersebut bukan haknya. Tuhanlah yang berhak karena Tuhan yang mengurapi Saul. Saul bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki hak untuk melakukan tindakan apapun yang sesuai dengan kejahatan Saul. Daud menghormati Tuhan, maka ia pun menghormati Saul. Betapapun Saul tidak pantas dihormati. Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, sampai sejauh ini kita membaca dan merenungkan 1 Samuel, kita mendapati Saul semakin hari semakin merosot dalam berbagai aspek kehidupannya. Sebaliknya Daud semakin terbentuk karakternya. Ia semakin memahami kehendak Allah, dan dengan demikian Daud semakin siap untuk pada waktunya kelak menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita pada saat ini, mari kita menteladani Daud yang mengerti dan menghormati kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon Kau memampukan untuk kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan firman Tuhan digenapi menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.